Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas induksi elektromagnetik part yang pertama, yaitu tentang flux magnetik. Tonton terus video ini sampai akhir. Definisi dari flux magnetik ini mirip dengan flux listrik. Kalau kalian sudah belajar di listrik statis, flux listrik adalah jumlah garis-garis gaya listrik atau medan listrik yang melalui suatu bidang. Ini sama. Flux magnetik adalah jumlah garis-garis gaya magnet atau medan magnet. Jadi yang warna biru ini adalah arah dari medan magnet ya, garis-garis medan magnet yang menembus suatu bidang yang berwarna kotak yang hijau ini. Rumusnya pun juga mirip. Kalau dulu kan flux sama dengan EA cos alpha. Sekarang E medan listrik diganti dengan B medan magnet. Jadi VB atau flux magnetik sama dengan BA cos alpha. VB ini adalah flux magnetik, satuannya Weber. B adalah medan magnetik, satuannya Tesla. A adalah luas bidang dalam meter persegi, dan alfa adalah sudut antara medan magnet dengan normal bidang. Normal bidang masih ingat ya, garis yang tegak lurus dengan bidang. Jadi alfa di sini bukan sudut antara medan magnet dengan bidang, tetapi sudut antara medan magnet dengan normal bidang. Saya review ya. Jadi misalkan gambar ini saya lihat dari samping. Kalau misalkan dari samping, berarti kan garis medan magnetnya kan seperti ini, horizontal. Oke, ini adalah garis-garis dari B atau medan magnet. Terus kita coba gambarkan yang miring ini. Bidang yang miring ini, kalau misalkan kita lihat dari samping, itu kan seperti ini. Misalkan yang warna hijau, berarti gini ya. Nah, seperti ini. Maka, kita gambar normal bidang. Normal bidang adalah garis yang tegak lurus bidang, berarti ini. Ini tegak lurus. Ini adalah normal bidang. Kalau yang warna hijau ini adalah bidang. Oke, maka alfa di sini adalah sudut antara medan magnet dengan normal bidang. Berarti alfa itu yang ini. Bukan antara B atau medan magnet dengan bidang. Kalau sudut antara B dengan bidang, berarti logikanya kalau normal bidang dan bidang ini tegak lurus, maka sudut ini adalah penyikunya ini. Artinya ini 90 min alfa, gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Oke. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Garis-garis medan magnet sebesar 0,1 Tesla menembus suatu bidang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 1,4 meter. Jika sudut antara garis-garis medan magnet dengan permukaan bidang adalah 30 derajat, tentukan flux magnetik yang melalui bidang tersebut. Oke, kita data dulu yang diketahui. Di situ ada medan magnet B 0,1 Tesla. Lalu ada lingkaran dengan jari-jari 1,4 meter. R 1,4 meter. Ini gunanya apa? Untuk menghitung luas ya. Jadi nanti A itu kan luas. Luasnya pakai luas bidang, berarti luas lingkaran. Selanjutnya di situ ada sudut antara garis medan magnet dengan permukaan bidang. Nah, ini hati-hati. Yang 30 derajat ini adalah sudut antara garis medan magnet dengan permukaan bidang. Jadi saya gambar aja, misalkan ini medan magnet B. Bidang itu ini. Sudut antara garis-garis medan magnet dengan permukaan bidang. Berarti 30 derajat itu yang ini. Nah, ingat, alfa itu sudut antara medan magnet dengan normal bidang. Jadi kalau normal bidang itu yang ini. Kalau sudut antara B atau medan magnet dengan normal bidang, berarti kan 90 derajat dikurangi 30 derajat. Karena ini kan siku-siku, berarti ini 60 derajat. Oke, sebelum kita masukkan ke rumusnya flux, kita cari dulu luas bidangnya atau luas lingkarannya ya. Jadi di sini A, luas lingkaran rumusnya kan pi R kuadrat. Pi-nya kita pakai 22/7 ya, karena R-nya di sini kan 1,4 bisa dibagi 7. Berarti 22/7 dikali R. R-nya 1,4 kuadrat. Berarti kan kita jadikan pecahan aja. 1,4 itu 14/10. Berarti 14/10 dikali 14/10. Gini aja ya. Terus 7 dan 14 dicoret jadi 2. 22 kali 2 44. 44 kali 14 itu 616. Per 10 kali 10 100. Artinya A-nya adalah 6,16 meter persegi. Oke, kita masukkan ke rumus flux. VB, flux magnetik, sama dengan BA cos alpha. B-nya di situ 0,1 Tesla, 0,1 kali A-nya 6,16. Cos alfanya berarti 60 derajat ya. Ini. Berarti 0,1 kali 6,16 itu 0,616. Cos 60 itu setengah. Setengah dikali 0,616, kita dapatkan VB sama dengan 0,308. Satuan dari flux magnetik adalah Weber. Oke,
Jadi, flux magnetik yang melalui bidang tersebut adalah sebesar 0,308 Weber. Kita ke contoh soal berikutnya. Suatu solenoida terdiri dari 200 lilitan digulung pada teras yang permeabilitas relatifnya 2500. Panjang teras adalah 4pi cm dengan luas penampang sebesar 10 cm persegi. Jika kumparan dialiri arus 10 ampere, tentukan jumlah flux magnetik yang menembus tengah-tengah solenoida. Kita data dulu yang diketahui. Di situ solenoida lilitannya 200. Masih ingat ya, di bab sebelumnya medan magnetik lilitan N. 200 lilitan. Lalu ada permeabilitas relatif, itu μr 2500. Panjang teras berarti L, 4pi cm langsung kita jadikan meter, berarti 4pi kali 10 pangkat min 2 meter. Luas penampangnya berarti A sebesar 10 cm persegi, langsung kita jadikan meter, berarti 10 kali 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 3 meter persegi. Kumparan dialiri arus berarti I sama dengan 10 ampere. Kita disuruh mencari flux magnetik yang menembus tengah-tengah solenoida. Nah, kita tahu rumus flux magnetik kan V sama dengan BA cos alpha gitu kan. Tapi di sini B-nya tidak diketahui. Nah, B-nya di sini kita pakai rumusnya solenoida yang kalian sudah pelajari di bab sebelumnya di medan magnetik. Berarti B sama dengan, nah ini B di mana? B di pusat atau B di ujung, kan ada dua waktu itu. Di sini diketahui yang menembus tengah-tengah solenoida berarti B di pusat. B di pusat rumusnya adalah μr μ0 n I per L. Oke, kita masukkan ya. μr-nya 2500, μ0 masih ingat 4pi kali 10 pangkat min 7. N jumlah lilitannya 200, I arusnya 10 ampere per L panjang solenoidanya 4pi kali 10 pangkat min 2. Oke, kita hitung di sini. 4pi dicoret sama 4pi. Lalu di sini 10 pangkat min 7 dan 10 pangkat min 2 dicoret ya. Menjadi 10 pangkat min 5. Lalu di sini nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Pas, berarti habis. Jadi tinggal 25 dikali 2 atau 50 Tesla. Berarti B-nya kita dapatkan 50 Tesla. Kemudian dari B ini kita masukkan ke rumusnya flux. VB sama dengan BA cos alpha. Oke, B-nya 50 Tesla. A-nya di sini luasnya 10 pangkat min 3 kali cos alpha. Nah, cos alpha ini kan kalau tidak diketahui apa-apa, maka dianggap tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti kan sudut antara medan magnet dengan normal bidangnya kan 0. Artinya cos-nya cos 0. Sehingga 50 kali 10 pangkat min 3 dikali cos 0 kan 1. Atau langsung aja berarti 5 kali 10 pangkat min 2 Weber. Berarti kita dapatkan flux magnetik yang menembus tengah-tengah solenoida atau VB sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 Weber. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.